Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Ramariska Hasna, absen 7 dari kelas 12-9. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal nomor 2. Yang pertama adalah soal A. Tembaga yang baru ditambang masih mengandung banyak pengotor seperti logam lain, seperti besi, nikel, timbal, dan lain-lain atau non-logam. Pengotor ini bisa mengurangi daya hantar listrik tembaga, sehingga kabel tidak bekerja secara efisien. Untuk memastikan kabel listrik bisa menghantarkan listrik dengan baik dan aman, tembaga harus dimurnikan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang B, tembaga kotor atau anoda dihubungkan ke kutub positif sumber listrik. Tembaga bersih atau katoda dihubungkan ke kutub negatif. Keduanya dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, misalnya larutan tembaga 2-sulfat atau CuSO4. Saat arus listrik dialirkan, tembaga dari anoda larut menjadi ion Cu2+ dan masuk ke larutan. Ion Cu2+ kemudian bergerak ke katoda dan mengendap menjadi tembaga murni. Pengotor tidak larut atau mengendap sebagai lumpur anoda di dasar larutan. Hasilnya adalah tembaga murni terkumpul di katoda, sedangkan pengotor terpisah. Lalu untuk yang C, dampaknya pertama adalah efisiensi menurun. Kabel menghantarkan listrik lebih buruk sehingga energi listrik lebih banyak terbuang sebagai panas. Kedua, keamanan terganggu. Timbul panas berlebih atau overhead pada kabel yang bisa memicu korsleting atau bahkan kebakaran. Contoh masalahnya adalah kabel stop kontak cepat panas walau baru digunakan sebentar. Lalu yang kedua adalah lampu sering redup atau berkedip karena aliran listrik tidak stabil. Untuk yang D, dua hal yang akan diperiksa. Pertama adalah kemurnian kimia, yaitu menggunakan alat seperti spektroskopi atau XRV untuk mengecek kadar tembaga dan sisa pengotor. Lalu yang kedua adalah konduktivitas listrik, yaitu mengukur kemampuan menghantarkan listrik apakah sesuai dengan standar tembaga murni. Lalu yang E adalah kabel listrik yang terbuat dari tembaga murni bisa menghantarkan listrik dengan sangat efisien dan stabil. Namun, jika tembaga yang digunakan masih mengandung kotoran, kabel bisa cepat panas, korslet, atau bahkan menyebabkan kebakaran. Oleh karena itu, pemurnian tembaga dengan proses elektrokimia sangat penting untuk memastikan kabel yang Anda gunakan benar-benar aman, kuat, dan tahan lama. Investasi pada kabel berkualitas berarti berinvestasi pada keselamatan keluarga Anda.